Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang UX, UI UX, lanjutannya tentang beberapa metode. Salah satunya hari ini kita membahas tentang persona dan storyboard. Apa aja persona dan storyboard, terus kemudian fungsinya seperti apa akan dijelaskan pada video kali ini. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama kita akan membahas yang namanya persona. Persona itu apa? Jadi, persona itu merupakan karakter, ya, karakter dari seseorang yang mempresentasikan tentang penggunaan aplikasi atau website. Jadi, pengguna aplikasi kita yang akan kita rancang menggunakan UX, ya, adalah orang. Penggunanya adalah orang atau manusia. Nah, di sini kita akan buatkan namanya persona atau gambaran orangnya ini seperti apa sih? Ya, tujuannya apa? Tujuannya dari sini kita bisa mengetahui pengguna kita itu seperti apa. Terus kemudian tujuannya dan masalah mereka itu seperti apa. Contoh, kalau kita mau membuat sistem akademik gitu ya, untuk perkuliahan, otomatis personanya dari beberapa model. Yang pertama, mahasiswa, ya, bisa laki-laki perempuan dengan usia rentang 17 sampai 30-an ya atau 50-an ya kalau di S3 dan lain-lain juga bisa. Kemudian ada dosen juga, ada pengguna yang lain. Nah, kalau kita membuat e-commerce, personanya gimana? Macam-macam. E-commerce itu mulai dari usia berapa kita bisa registrasi? Apakah 18 sampai berapa? Sampai 60 atau berapa itu bisa. Personanya macam-macam. Kebutuhan mereka macam-macam. Kalau yang usia muda senang belanja, ya pasti kalau perempuan mungkin ke fashion yang dan lain-lain. Kalau yang orang tua mungkin nanti beda lagi untuk mencari baju anak, kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Jadi itu persona, menggambarkan diri seseorang dan kebiasaan dalam penggunaan internet atau gadget. Dari situ kita bisa tahu aplikasi kita cocoknya kita set seperti apa itu di persona. Oke, komponennya apa aja? Jadi berikut salah satu contoh ya, salah satu contoh persona. Jadi di sini ada nama ya, kita buatkan kayak CV, jenis CV. Oke, ada namanya, ada fotonya, ada demografis ya tentang sekilas usia, lokasi, pekerjaan ya, yang penting ya. Jadi kita bisa tahu yang menggambarkan user kita itu siapa, usianya berapa, bekerja di mana. Karena apa? Pekerjaan, usia dan lain-lain termasuk jenis kelamin itu salah satu yang menentukan persona atau aplikasi kita berjalannya seperti apa. Oke. Terus persona trait-nya penggunaan teknologi ya, dia lebih sering penggunaan teknologi seperti apa, terus kemudian platform yang sering digunakan entah HP, laptop, komputer dan lain-lain. Yang penting ada tambahan di persona ya. Apa bedanya persona sama CV? Kalau di persona nanti ada tambahan dua model atau dua komponen yaitu tujuan dan masalah. Tujuannya apa? Dia itu pengennya aplikasinya itu seperti apa. Kemudian aplikasi ini biasanya dia kalau aplikasi penjualan dia itu pengennya tujuannya itu biar lebih mudah. Kemudian dia lebih mudah dalam transaksi mencari barang sampai barang itu didapat. Selanjutnya masalahnya apa? Oh, mungkin sering ada keterlambatan, susah dalam hal eh, apa pembayaran atau yang lain. Nah, itu diselesaikan di masalah. Kita bisa menulis di situ buat apa? Buat masukan ke kita ya sebagai developer untuk membuat aplikasinya sesuai keinginan user. Memang di persona itu kita tidak bisa menentukan sesuai keseluruhan kebutuhan. Contoh, kita punya tiga klien, tiga persona gitu ya. Kita punya tiga persona dengan karakteristik yang berbeda. Dia punya tiga keinginan yang benar-benar berbeda. Otomatis, apakah kita akan menentukan tiga-tiganya, akan menentukan semuanya? Tidak bisa. Jadi aplikasi itu tidak bisa terlalu sempurna untuk semua orang. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kita akan mengambil jalan tengah gimana bisa menyelesaikan dari keinginan tiga persona tersebut. Oke, ini adalah
jenis yang pertama, oke, persona. Tujuannya apa? Untuk mengetahui user kita siapa, kebutuhannya apa. Digambarkan dalam bentuk model CV, modelnya ya. Yang selanjutnya adalah skenario. Skenario ini apa? Skenario adalah cerita ya yang dibuat oleh desainer atau developer untuk menunjukkan bagaimana cara kerja dalam suatu sistem. Oke, bukan langkah-langkah sistemnya, tapi gimana user skenario, usernya, orangnya itu pengennya sistem kita itu bekerja seperti apa. Di sini dia tuh akan berupa narasi atau cerita. User akan bercerita kalau dalam proses belanja itu seperti apa. Tujuannya apa? Menggambarkan real kebutuhan user tadi ya, kemudian menjelaskan alur program yang diinginkan. Oke, jadi tadi kayak gini ya, ini satu orang, terus kemudian orang itu punya, contohnya ya, punya keinginan seperti ini. Jadi si Fulan itu menyelenggarakan acara seni lokal, ya. Permasalahannya, dia tuh pengen mencari film yang bagus, ya. Dia tuh suka nonton film, pengen nyari film yang bagus dan menarik untuk penonton. Nah, dia pengen. Caranya gimana? Ada di paragraf yang kedua ya. Dia mencari, menghabiskan waktu mencari, browsing, menonton, nge-review dan lain-lain. Nah, nyarinya di mana? Pasti di aplikasi ya, di aplikasi film dan lain-lain. Oke. Terus kemudian akhirnya dia menemukan. Kalau menemukan gimana? Nah, langkah selanjutnya begitu terus sampai benar-benar filmnya ini digunakan atau akan dilakukan pertunjukan sama si Fulan. Nah, itu contoh dalam hal mencari film pada aplikasi video. Kayak gitu ya. Ini contoh di skenario yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga adalah storyboard. Jadi, tiga komponen ini saling terkait, mulai persona, skenario, sampai storyboard. Bedanya apa? Storyboard itu merupakan komunikasi, langkah, atau gambaran visual tentang alur dalam proses sistem. Bedanya apa? Kalau tadi kan cerita, orangnya bercerita gimana sih prosesnya. Nah, dari cerita itu kita buatkan storyboardnya, gambarannya. Oke, tujuannya apa? Memberikan kesan visual, jadi lebih mudah dibaca, lebih simpel, dan memahami alur secara global. Atau nanti kalau teman-teman bisa membuat lebih detail, itu bisa. Silahkan disesuaikan. Bentuknya apa? Berupa gambar dan ada keterangan. Jangan hanya gambar. Karena apa? Karena user tidak bisa terlalu detail memahami apa yang kita inginkan. Jadi kita kasih keterangan buat memberikan penjelasan ada apa aja sih di dalam langkah-langkah storyboard. Seperti itu. Oke, ini contohnya ya kalau di aplikasi penjualan ya, order online, makanan online ya. Visualnya pertama mencari iklan atau mendapatkan iklan, informasi apa yang menarik gitu ya. Terus kemudian mendownload aplikasi, memilih makanan, order, pick up, pengiriman, sampai rating ya. Terakhir survei rating, kemudian makanan datang, bisa aja setelah makan atau apa kita dapat kupon. Nah itu kan tergantung aplikasi yang kita tawarkan nantinya. Oke, seperti itu ya. Jadi ada 3 poin. Yang pertama persona tadi, yang kedua storyboard, sorry, yang kedua skenario ya. Tadi yang pertama ini kita urut awal lagi persona, kemudian skenario dan storyboard. Ini adalah 3 poin untuk menggambarkan kebutuhan sistem atau perancangan dalam UX. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh dalam penyesuaian. Oke, ini sedikit kesimpulan ya. Kalau persona itu menggambarkan profil user, penggunanya siapa. Kalau skenario menggambarkan cerita, ya berupa cerita, apa yang akan dia lakukan. Storyboard merupakan gambar langkah-langkah atau prosesnya. Oke, seperti itu ya. Jadi storyboard dapat dari skenario, skenario dapat dari persona. Ini saling berkaitan. Contoh, kita akan membuat e-commerce, aplikasi penjualan. Ya, personanya ini ada yang namanya Ayu. Ayu Cantika, 24 tahun, karyawan swasta, single. Alamatnya di Surabaya. Sedikit biografinya adalah dia lajang, ya, 24 tahun belum menikah, tinggal di Surabaya sebagai karyawan swasta. Hobinya healing, jalan-jalan serta belanja. Kalau kita mau membuat e-commerce sesuai keinginan ini, ya,
Jadi karena dia sering belanja, jalan-jalan, mungkin healing kemana, pasti nggak jauh-jauh dari cara berpakaian dan peralatan atau kebutuhan yang akan dibawa. Jadi di sini dia mendeklarasikan tujuannya apa. Dia tuh pengen aplikasinya kayak gimana sih? Belanja online dengan cepat, harganya menarik, banyak diskon ya. Pasti itu voucher-voucher. Berarti kan kita di sini harus menyiapkan yang namanya voucher, kebutuhan dan lain-lain ya. Terus proses check outnya itu gampang. Semua pembayaran diakomodir, nggak hanya di bank-bank tertentu. Oke, sekarang kan macam-macam ya, bisa bank, e-wallet, VA, kris ya, apalagi sekarang sudah bisa kris, jadi prosesnya itu tidak ribet, gampang. Masalahnya adalah terlalu banyak produk ya. Kalau terlalu banyak produk dia akan bingung. Jadi perlu kita kasih referensi produk mana sih yang eh, reviewnya bagus atau yang paling banyak penjualan dan lain-lain. Kadang ongkir terlalu mahal dan tidak transparan. Maksudnya gimana? Mungkin pada saat check out ada ongkir, terus ada biaya aplikasi atau apa, itu detailnya tidak terlalu bisa dibaca. Jadi membuat dia tidak transparan. Kalau semua detail bisa dibaca, jadi di situ kita bisa tahu komponen harganya itu berapa sampai total harga terakhirnya itu berapa bisa dilihat. Masalahnya yang selanjutnya apa? Kadang itu proses check outnya lama. Kenapa proses checkoutnya lama? Mungkin proses pengemasan masih dalam apa menunggu konfirmasi itu masih lama. Jadi perlu lebih cepat dalam hal menentukan atau mungkin kita kasih waktu berapa lama dalam hal check out sampai pesanan dikirim, termasuk sampai pesanan diterima. Oke. Perilaku Cantika ini gimana? Dia tuh sering belanja via HP, via smartphone ya. Dia tuh sering belanja lewat smartphone pakai aplikasi yang ya e-commerce yang ada di smartphone. Oke, suka bandingin harga di beberapa toko ya, sudah ketemu apa produknya dibanding-bandingkan harganya dan lebih seneng terhadap promo dan gratis ongkir. Jadi biasanya momen-momen tertentu yang dia tunggu-tunggu. Contohnya kayak gitu. Ini personanya. Dia tuh pengen aplikasi ya yang berjalan seperti itu. Jadi kalau kita membuat aplikasi e-commerce, salah satu keinginan yang pengen kita wujudkan adalah keinginannya Ayu Cantika ini. Kemudian Ayu membuat skenario. Aku Ayu itu punya skenario, dia itu pengen membeli sepatu olahraga. Oke, karena jalan-jalan dan lagi hits-hitsnya running ya, olahraga, dia pengen beli sepatu olahraga. Karena sepatunya mungkin sudah rusak atau ya kurang kekinian ya, apalagi yang usia-usia remaja gitu ya. Jadi Ayu mulai membuka aplikasi e-commerce di smartphone sambil bersantai. Dia kan bercerita di sini, bukan hanya menggambarkan Ayu membuka smartphone satu, dia mencari sepatu, kemudian dia memfilter. Nah, itu nanti masuknya di storyboard atau kalau biasanya teman-teman itu buatnya di flowchart. Nah, kalau skenario enggak, dia bercerita, Ayu mencari dia membuka e-commerce di smartphone sambil santai, sambil healing, sambil ngopi. Oke. Kemudian waktu membuka aplikasinya dia ngetik tuh di kolom pencarian sesuai sepatu yang diinginkan. Kemudian Ayu melakukan filter sesuai harga dan kebutuhannya. Ayu juga membandingkan beberapa pilihan yang cocok. Setelah menemukan pilihan, dia pasti mengecek harga dan review. Oke. Setelah itu menambahkan ke keranjang baru memilih e-wallet. Ayu sampai selesai. Ayo menunggu sampai barangnya datang. Setelah barang datang, dia akan mencoba dan menggunakannya. Terakhir, tidak lupa, dia juga akan memberikan ulasan tentang produk tersebut. Oke, itu skenario. Jadi teman-teman nanti bisa membuat skenario sesuai profilnya orang dan salah satu progres ya. Jadi kalau di sini ini hanya kegiatan check out. Oke, hanya kegiatan check out. Jadi proses pembelian kalau di e-commerce itu banyak prosesnya ya. Mulai dari daftar, mulai dari input, mulai dari apa memasukkan barang. Nah, di sini Ayu sebagai user pengen hanya bagian check out aja yang di review, yang diceritakan seperti itu ya, bagian belanja. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah oke, sorry. Ini biar lebih besar ya. Nah, selanjutnya adalah proses storyboard. Nah, di storyboard ini kita lakukan langkah-langkah sesuai yang diceritakan Ayu. Sebagai contoh di sini ada 8 langkah ya. Yang pertama,
membuka aplikasi e-commerce. Nah, teman-teman di sini di storyboard pasti ada gambarnya, ada ikonnya, atau mungkin teman-teman sudah membuat gambaran programnya, halaman depannya. Boleh, bisa dimasukkan. Yang penting ada keterangannya, membuka aplikasi, terus ditambahkan sedikit, itu judulnya ya, buka aplikasi e-commerce. Keterangannya adalah, ayo membuka aplikasi e-commerce di smartphone. Jadi ada gambar smartphone, nanti di situ ada aplikasi e-commerce atau logo e-commerce-nya. Kemudian mencari barang. Mungkin teman-teman di sini juga sudah membuatkan halaman pencarian barang, halaman utamanya dan lain-lain boleh. Kalau di sini aku pakai icon ya, mengetik sepatu olahraga wanita model terbaru atau gimana. Nah, sesuai pencarian yang diinginkan. Kemudian memfilter ya, pilih dan filter, membandingkan harga dan rating. Kemudian lihat detail, melihat deskripsi dan ulasannya. Oke, jadi kalau apa bedanya 3 dan 4? 3 dan 4 biasanya ya, kalau yang ditampilkan di 3 itu kalau tanpa filter akan tampil keseluruhan global ya. Kalau kita filter, kita bisa memilih rating tertinggi dan lain-lain. Kalau sudah memilih ya, nanti diklik detailnya akan tampil barangnya, deskripsi ulasannya. Sama-sama bintang 4 gitu ya. Apa yang membedakan bintang 4 sepatu A sama sepatu B? Itu di nomor 4. Oke. Nomor 5 setelah ketemu, dia akan ketemu yang cocok ya, dia akan memasukkan keranjang. Ya. Kemudian nomor 5 ini juga bisa kembali lagi ke nomor 3. Tidak melulu dari nomor 5 dia langsung selesai ke check out. Ya, yang teman-teman lakukan biasanya adalah pada saat memasukkan ke keranjang apakah langsung di check out? Bisa saja tidak, menunggu dulu, membandingkan lagi. Kembali ke nomor 3 lagi atau ke nomor 2 lagi untuk mencari produk sepatu lagi ya dengan kata kunci yang lain, mungkin dengan filter yang lain. Kemudian ada beberapa pilihan, tinggal kita pilih tuh. Yang masuk ke ranjang ada 3, kita tinggal pilih salah satu untuk di check out. Oke, dalam satu kali proses transaksi ya. Oke, kemudian kalau sudah check out dan bayar, tracking. Salah satu hal yang penting yang ditunggu-tunggu oleh user adalah proses trackingnya. Selain proses bayar selesai ya, adalah trackingnya. Kalau sudah tracking, kita tahu posisinya di mana, kapan sampai, itu adalah merupakan hal yang penting dalam e-commerce. Terakhir adalah barangnya sampai, pasti ada satu aturan rule di situ ya. Biasanya teman-teman nanti bisa menuliskan wajib unboxing, membuat video dan lain-lain. Nah, itu wajib dituliskan di situ ya biasanya kalau ada aturan-aturan seperti itu. Terus kemudian sampai barangnya bisa digunakan. Oke, jadi startnya adalah membuka aplikasi nomor 1, finishnya barang bisa digunakan atau teman-teman melakukan klik selesai atau review. Seperti itu ya. Jadi harus ada awal dan akhirnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk gambaran gimana sih kita merancang aplikasi ya, ini beberapa referensinya ya. Kalau lebih detail teman-teman bisa baca lebih lanjut. Eh, untuk membuat aplikasi ya, mendesain aplikasi UI, UX menggunakan persona dan storyboard. Jadi persona, skenario, storyboard. Oke, ya, dari persona, ini skenarionya, ini storyboardnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, memberikan pencerahan, dan bisa menambah pengetahuan tentang pembuatan aplikasi atau desain aplikasi melalui menggunakan UI dan UX. Oke, sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.